Apa jadinya kalau kaki-kaki dari Kawasaki H2 yang motornya itu harganya 800 jutaan ya, itu dipindahin ke Kawasaki Ninja 250cc custom? Langsung aja video desain komputer alias disco kita mulai. Balik lagi channel Tengka terus, yoy. Episode kali ini adalah segmen disco nih cuy, alias desain komputer. Udah lama nih cuy, gua nggak bikin desain komputer ya di channel gua. Nah, buat teman-teman di sini yang baru gabung di channel gua, disco itu adalah sebuah segmen khusus di mana isinya tuh tentang gua ngedesain sebuah motor custom. Biasanya motor custom itu akan dibikin di Katros, tapi bisa juga enggak gitu loh. Walaupun cuma sebuah desain atau sebuah gambar, tapi desain yang gua bikin itu sudah sesuai atau hitung-hitungan secara teknisnya bener gitu cuy. Jadi nggak cuma gambar doang yang bagus gitu ya, tapi secara realita juga bisa diterapin. Nah, di episode kali ini kebetulan motornya adalah Kawasaki Ninja 2,5. Jadi Katros itu baru aja ngedapat project nge-custom motor Kawasaki Ninja 2,5. Nah, yang menarik adalah spek kaki-kakinya nih cuy. Ini spek kaki-kakinya bukan kaleng-kaleng. Untuk suspensi depan atau shock breaker depannya aja, itu setelah kemarin gue cek-cek ya, harganya shock depan doang 50 juta. Itu baru shock depan, belum shock belakang, belum remnya, belum body-bodinya, belum baut-bautnya, semua kalau di total, wah. Tapi kita nggak usah fokus dulu ke part-part head-on yang bakal dipasangin di motor ini. Mari kita fokus ke desain motor yang bakal gue buat nih cuy. Nah, sesuai request sama customernya ya, atau yang punya motor, minta dibikinin style Ninja 2,5 ini jadi model tracker cuy. Dan referensi yang gue terima dari customer adalah dua gambar ini. Ya, basicnya dari motor Triumph. Triumph lagi. Seperti apa rancang bangunnya? Langsung aja disco kali ini kita mulai. Ini udah gue siapin ya, bengkel, anggaplah bengkel digital ya. Walaupun di sini cuma bentuk motor dan ada bike liftnya doang gitu kan. Nah, ini adalah motor Kawasaki Ninja 250. Tapi untuk motor si Ninja yang standar ini bukan asli motor yang ada di Katros ya. Tapi ini sebagai ya, biar kalian tahu aja bentuk standarnya seperti ini gitu. Nah, hal pertama yang bakal kita lakuin otomatis udah pasti kita ngelepas semua bagian body-body standar itu kita lepas semua seperti ini. Jadi sisa cuman mesin, rangka, arm belakang sama suspensi depan. Tapi untuk shock depan yang standar ini model teleskopik juga kita udah nggak pakai lagi. Jadi kita lepas. Berikut dengan swing arm standar yang model kotak juga kita lepas cuy. Karena gue kalau punya budget lebih nggak custom Ninja 2,5 mendingan ganti arm gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau bisa ganti karena modelnya kotak flat gitu doang gitu ya. Kurang nampol gitu kayaknya kalau masih pakai arm standar. Nah di sini kalau kalian lihat juga masih kelihatan bentuk sasis standarnya ya. Nah bagian sasis standar itu kita potong semua bagian belakangnya. Jadi sisa seperti ini doang. Karena apa? Karena bagian sasisnya itu pengen gue bikin nanti hasil akhir motornya itu pengen bikin flat gitu cuy. Walaupun joknya juga bertumpuk, tapi nggak nungging gitu ya kayak motor sport. Setelah dibuang sasisnya jadi trondo seperti ini doang ya. Dan otomatis kita harus bikinin sasis baru. Nah, untuk sasis baru ini kita pakai ukuran pipa yang diameter itu 1 inci. Pertama kita bikin sasis bagian atas dulu nih. Terus disambung dengan sasis bagian belakang. Dari bawah sampai ke atas. Nah, karena ini pengen motornya itu jadi twin shock atau double shock, itu otomatis kita juga harus bikinin dudukan shock breaker nih cuy. Dudukan shock breaker di bagian belakang sasis. Untuk twin shocknya bisa pasang. Karena aslinya si Ninja ini kan monoshock ya. Bagian sasisnya udah ke setup, kurang lebih seperti ini. Mari kita pasangin kaki-kakinya nih cuy. Di bagian depan, shock breaker aslinya si Ninja 2,5 itu yang model teleskopik, tadi ya udah kita lepas, itu diganti dengan model upside down seperti ini cuy. Yoi. Ini shock breaker dari Öhlins, yang tadi gue bilang aslinya shock breaker Öhlins ini untuk Kawasaki H2. Gitu kan. Cuman ya ownernya minta dipasangin jadi ya kita pasangin. Walaupun sebenarnya menurut gua speknya agak overkill dan secara bobot juga sebenarnya beda ya antara Ninja 2,5 sama H2 karena beratnya itu pasti jauh banget bedanya gitu. Karena kalau kita ngitung suspensi itu kita harus hitung juga bobot kendaraannya gitu. Nanti ya pasti bakal di-adjust lagi, disesuaikan lagi, tapi ya ownernya mau dipasangin H2 kita pasangin H2. Untuk bagian belakangnya, tadi juga kita udah lepas arm standarnya, ini dipasangin arm dari copotan Yamaha. Cuma permasalahannya swing arm
Yamaha ini kalau dipasangin di sasis Ninja kurang lebar. Walaupun bentuknya juga udah cukup oke ya kalau kalian lihat ya. Ala-ala model banana gini, kita harus pasangin spacer lagi di bagian tengahnya supaya armnya itu bisa lebar. Untungnya armnya itu modelnya two piece gitu cuy. Tengahnya bisa dilepas jadi dua, kiri kanan gitu ya. Dan aslinya swing arm ini juga buat shock breaker monoshock. Jadi nggak ada dudukan untuk twin shocknya. Nanti kita juga bakal buatin di sisi sampingnya cuy. Masuk ke bagian rodanya. Nah, velg asli palang bawaannya si Ninja 2,5 kita udah nggak pakai lagi. Ini gue ganti pakai velg jari-jari. Yang depan ini ukurannya ring 18. Terus tromol juga kita custom. Kenapa custom tromolnya? Kenapa nggak beli aja punya Ninja? Aftermarket itu ada. Karena untuk rem depan itu ownernya minta pengereman double disc. Cakram depannya ini gue pasangin, tapi kalau dari sisi samping ini desainnya nggak kelihatan ya, cuman kelihatan satu sisi doang gitu. Dan kepala babinya itu pakai Brembo nih cuy, yoyoy. 6 juta satunya harganya. Hah, gokil. Ini dua double disc, jadi 12 juta. Alamak. Hah? Belakang juga? Belakang berapa? Astaga, 18 juta. Oke. Kepala babinya udah kepasang yang Brembo. Nah, kita masang ke bagian bannya nih cuy. Nah, untuk ukuran ban yang depan ini gue pakai Sinco tipenya E705. Ukuran ban depannya itu 120/80 ring 18. Itu tadi bagian depan ya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Untuk velg belakang sama, kita pakai velg jari-jari ini gue pasangin. Tapi ini yang belakang beda sama yang depan. Kalau yang depan tadi ring 18, yang belakang ini ring 17. Velgnya gue pakai velg aftermarket. Lebarnya tadi gue lupa bilang ya, yang depan itu lebarnya itu 3 inci, yang belakang ring 17 ini lebarnya 3,5 inci. Pengereman belakang pakai disc brake juga, walaupun disc brake-nya ukurannya nggak terlalu besar ya, karena untuk rem belakang. Kepala babinya nih, nah seperti yang tadi gue udah bilang, ini pakai Brembo juga, set dipasangin. Ini harganya satu piece ini 6 juta untuk yang belakang. Dan untuk bannya, ini gua pakai sama seperti yang depan, Sinco E705. Ukurannya yang belakang ini 150/70 kalau nggak salah ya. Ring 17. Untuk suspensi belakangnya ini gue pakai tipe dual shock ya. Ini gue pasangin. Ini gue belum tahu nih bakal pakai shock breaker apa, karena gue mesti setup dulu di motornya kira-kira dapat tingginya berapa. Antara ukuran 320 sampai 340 mm sih. Tapi yang pasti shock breakernya juga pakai Öhlins. Oke, beres kayak kakinya, kita sekarang tinggalin dulu bagian suspensi dan roda-roda, kita masuk ke bagian bodinya cuy. Khususnya ini bagian tangki. Ini yang paling agak sulit nih cuy ya dikerjakan. Kenapa? Karena ini tangkinya handmade kita bikin, dan kalau Katos tuh biasanya bikin tangki pakai bahan plat galvanis. Ownernya kali ini request untuk dibikinin pakai bahan aluminium cuy. Bentuk tangkinya sesuai dengan referensi gue ambil dari model tangki Triumph seperti ini. Dan untuk dimensi dan ukurannya ini udah pas ya seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalnya terlalu ceper, itu fuel pumpnya nggak bisa dipasang. Ini fuel pumpnya kalau misalnya kalian bisa lihat fuel pumpnya, nah fuel pumpnya ini ukurannya udah pas gitu cuy. Jadi nggak bisa dibikin lebih kecil lagi tangkinya. Tapi udah aman nih cuy. Dari bagian tangki kita turun ke bagian bodi samping. Untuk bodi sampingnya ini bahannya antara pakai bahan plat besi atau bahan aluminium juga. Ini masih tentatif. Terus kita ke belakang. Spakbor belakangnya gue pasangin. Dan ini ada detail kecil lampu belakang. Lampu belakang emang gue cari yang ukurannya nggak terlalu besar ya. Tapi gue nggak mau pasangin LED di sasis gitu cuy. Karena kayaknya kurang elegan gitu ya. Jadi kita cariin nanti lampu yang kecil-kecil mungil oke lah buat ditaruh di atas spakbor belakang. Next bagian jok nih cuy. Nah bagian jok gue bikin terpisah antara jok depan dan jok belakang. Tujuannya bagian belakang ini kalau kalian lihat mau gua pasangin base plate untuk bisa jadi back rack gitu cuy. Jadi multifungsi, bisa buat bawa barang, bisa juga bawa penumpang. Kalau mau bawa penumpang tinggal pasang aja untuk bagian jok yang belakangnya nih cuy. Pindah lagi kita ke bagian depan. Tadi ada spakbor belakang, nih spakbor depan ya bentuknya sosol ya, spakbor depan gue pasangin. Dari spakbor depan ini kita ke atas sedikit, ini ada penerangan lampu ya. Di sini gue pasangin headlamp sama speedometer. Speedometernya produk aftermarket. Untuk headlampnya gue pakai ukuran yang 7 inci. Sebenarnya dipasangin yang 5 inci atau 5,75 itu masih oke sih, tapi ownernya minta yang 7 inci nih cuy. Jadi ukurannya agak besar. Turun lagi ke bawah, nih sifatnya cuma pemanis doang. Kalau kalian lihat itu radiatornya ini ya, itu kayak expose banget gitu kan. Biar manis, kelihatan rapih gitu ya. Gue pasangin cover radiator seperti ini cuy. Oke, masuk ke bagian yang cukup penting juga, yaitu untuk urusan knalpot nih cuy. Nah, modelnya itu diambil dari model Triumph Scrambler yang model pipanya tuh ke atas gitu kan. Otomatis kita harus bikinin piping baru cuy. Di sini karena si mesin Ninja itu 2 silinder, ada 2 buah lubang exhaust, jadi kita harus bikinin 2 pipa juga. Ini pipa pertama, bikinin bahannya pakai stainless, dan ini pipa kedua. Ini juga bahannya sama tentu aja dari stainless yang udah anti karat. Nah, tinggal dipasangin silencer seperti ini. Set. Nah, silencernya kalau kalian lihat ini sebenarnya gue jiplak dari knalpot si Triumph ya.
yang gue pindahin doang langsung ke sini gitu. Ini masih tentatif juga antara masih pakai 2 buah silencer seperti yang ada di gambar ini atau pakai 1 buah silencer doang gitu. Jadi 2-1 gitu konfigurasinya. Efek samping dari pakai knalpot yang di atas seperti ini, jadinya bagian bawahnya ini kalau kalian lihat jadi agak kopong. Nah, untuk mengakali hal itu, gue bikinin engine cover. Bentuknya simpel sih ya, seperti ini. Gue pasangin, ya jadi udah kelihatan lebih padat sekarang. Ya, ya. Terakhir, ini masalah detail-detail sih. Ini gue pasangin juga full step underbow. Ya, set. Ya, itu dia proses desainnya. Kurang lebih jadinya seperti ini. Set. Gimana cuy? Menurut kalian ada yang kurang nggak dari desain ini? Mumpung motornya masih on progress, bahkan belum dikerjain ya, baru mau akan dikerjain, silahkan banget loh kalau kalian punya masukan, tulis di kolom komen. Oh ya, kalau kalian lihat ini desainnya masih body polos ya cuy. Ini warnanya silver semua karena emang untuk desain catnya atau grafisnya itu belakangan. Request dari customer, gue juga mesti explore lagi customer itu maunya seperti apa. Jadi kita bikin belakangan, sembari kita ngerjain bodyworknya dulu. Nah, karena secara keseluruhan desain ini, rancang bangun ini juga udah di-approve sama customernya, jadi kita bisa mulai belanjain part-partnya cuy. Dimulai dari kaki-kaki itu yang mahal-mahal. Let's go! Oke, gue mau ya pakai yang instan biar hari ini sampai. Oke cuy, di depan gue nih udah ada beberapa barang yang udah nyampe juga, tadi gue pesen ya. Dan sebenarnya ada beberapa item juga yang lagi dikerjain, contohnya kayak tromol cuy. Nah, untuk tromol itu kita beli pakai tromol aftermarket, cuma kita harus custom dulu karena disc brake-nya itu nanti pakai double disc brake kan. Untuk ban juga udah ada, velg juga udah kepasang sebenarnya, udah style jari-jari. Cuman emang yang paling menarik perhatian sih sebenarnya ini ya, part-part yang udah dibelanjain ini. Pertama ada shock breaker depan Öhlins upside down untuk Kawasaki H2, kaliper rem, sama ini juga rem belakang nih, rem depan. Kepala babi ya, depan belakang. Oke, kita lihat yang Brembo dulu ya. Oke, jadi yang pertama yang kecil dulu. Ini adalah kepala babi untuk rem belakang. Cuman pakai 1 kepala babi doang ya. Kita buka dusnya. Nah, kurang lebih seperti ini cuy, barangnya. Warnanya hitam, ada logo Brembo-nya. By the way, ini bukan by Bre ya, karena beda tuh, walaupun sama-sama mungkin anak perusahaan, tapi ini yang Brembo-nya, versi Brembo. Ini dapat manual book juga seperti ini. Ada garansinya juga mungkin ya. Ini cuman double piston. Ya, walaupun ininya bundarannya cuma 1, tapi udah double piston juga. Gokil sih ini. Nah, ini yang belakang. Sekarang kita buka yang depan cuy. Duh, kok hilang atu? Ini untuk yang depan Brembo ya, dan ini 4 piston. Ini 4 dan ini 2 ya. Jadi ada 8 depan doang, tambah lagi 2, 8, 9, 10 piston. Motornya Ninja 2,5 tapi it's okay lah. Yang penting customer-nya happy. Ini ada manual book-nya. Nggak tahu nih ya yang kuning-kuning ini apa cuy. Coba kalian bisa kasih lihat yang kuning-kuning ini. Mungkin yang udah Brembo expert bisa jelasin. Ini ada kayak keterangannya nih, 88, 93, 99, 104 gitu. Udah dikasih ring tembaganya juga nih cuy, kalau misalnya kalian lihat. Jadi udah disiapin juga. Kita lihat yang shock breaker. Ah, gila, gede banget coy. Set. Nih. Oh no. Öhlins. Oke, kita buka ya. Puter lagi. Wih, gokil. Udah dikasih casing gini. Ada casingnya guys. Ini gue bukanya kebalik. Kebalik gitu? Kayaknya kebalik deh. Nah. Wih. Ini unboxing shock breaker depan yang experience-nya paling memukau sih menurut gue. Gue nggak pernah sih unboxing shock breaker depan tuh sampai packagingnya ya, maksud gue sampai seperti ini. Dikasih styrofoam, ditutup-tutupin gitu ya, tutup-tutupnya juga. Oke, ini dia. The moment of, apa? The moment of truth. Anjay, gokil. Öhlins. Nah, dia tuh asnya warna keemasan gitu ya cuy. Kalau kalian lihat ini asnya. Dan udah dikasih kayak label tag kayak gini nih cuy. Tulisannya warning due
Due to transport storing this front fork may need bleeding of air. Kurang lebih detail seperti ini. Bracketnya. Ini udah pasti bracketnya tuh menyesuaikan dengan H2 ya. Sama kiri kanan ya. Ini satu lagi. Ada logo Öhlins-nya di sini. Terus ujungnya cuy. Nah. Ujungnya seperti ini. Sama yang satu lagi beda. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat satu-satu tuh. Kelihatan ya. Yang sebelah sini rebound, yang sini kompresi. Buat nyeting kompresinya. Biasanya kalau di shock breaker belakang tuh kan ada fitur-fiturnya, di depan juga bisa rebound sama kompresi. Terus dapatnya ini ada ini apa ya? Oh, ini bracket, dapat bracket gitu, mungkin buat adaptor si kepala babinya. Terus ini juga dapat, wah ini gue nggak tahu nih. Mungkin cadangan buat yang setelan di atas ini ya, setelan tadi. Terus ini manual booknya nih cuy. Ini untuk FGRT 221 front fork for Kawasaki Ninja H2. Kelihatan nggak? Di sana. Hah? Oh ya, gokil. Stiker guys. 2 biji. Buat gue ya. Awas tuh ngambil loh. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, gue sebenarnya agak deg-degan sih, karena gue nggak tahu shock breaker ini tuh sebenarnya bisa diaplikasi apa enggak. Hitung-hitungan tingginya sih sebenarnya harusnya udah pas ya, tinggi dari sini ke sininya tuh, dari end to end-nya harusnya udah pas. Cuman gue nggak tahu. Jadi sekarang mendingan kita coba bawa ke bawah aja. Sekalian gue juga kasih lihat ke kalian progres motornya yang udah trondol. Jadi motor susung gue itu seperti apa, dan gue pengen nanya sama anak-anak. Ini mereka tahu nggak ya kira-kira harganya berapa? Ya, nanti kita tanya ya. Let's go, kita ke bawah. Oke, sekarang kita udah di bawah, langsung aja ya. Kita samperin anak-anak produksinya Katros. Jadi yang bisa jawab ini harganya berapa bener bakal dapet ini. Helm. Guys, gue punya helm Bell. Berapa Wang ini helmnya Wang? 8-9. Nah, baru. Ya, second mah lu jual 3 juta mah cepat. Yang bisa jawab harga shock breakernya dengan tepat, gue kasih nih helmnya. Lu dulu, sini. Agak kenceng ngomongnya. Ya. Ya udah, berapa harganya? Ini Nggak ada sekitar. Langsung jawab aja. 75 juta. Salah. Ya, 66. Salah. Ah, 45 juta. Salah. Wih, gue kasih. Salah. 50. Salah. Harganya di 75. Salah. 35. Salah semuanya. Nggak ada yang bisa. Ini nggak ada yang mau nih. Aduh. Sayang. Mau tahu harganya? 51 juta. Kurang sejuta. Oke, kita balik lagi ngomongin motor ya. Ini dia motornya cuy. Kawasaki Ninja 250cc. Kalau kalian lihat, bodinya udah trondol semua dan kita emang lagi setup pakai kaki. Just info ya, untuk di Kawasaki Ninja 2,5 ini, shock breaker depannya emang sama owner udah diganti tipe upside down juga. Ini dari merek Nui. Jadi pengen di-upgrade lagi pakai yang punya H2 gitu cuy. Kondisi seperti ini, sasis masih standar. Kita lagi nunggu untuk bikin segitiga triple three-nya nih. Ini triple three kan kita mesti ganti ya. Jadi ini kita sekarang lagi bikin juga CNC. Kalau itu udah datang, shock breaker bisa kita pasang. Nah, yang sekarang gue mau lakuin adalah kita mau make sure ukurannya sama apa enggak panjangnya. Ya, ini shock breaker Nui. Warnanya sama-sama kuning ya. Cadat. Lebih pendek dikit. Sesuai dengan perhitungan gue. Lebih pendek justru ya. Bukan lebih panjang. Kenapa? Karena nanti bannya bakal gue pasangin profil yang tadi udah gue desain itu. Dan ring 18. Jadi secara diameter velg itu bakal jadi lebih besar. Kalau dipasangin shock breaker yang lebih panjang karena modelnya tracker, malah makin tinggi lagi cuy. Sengaja malah kita nyari yang lebih pendek. Cuman bedanya di sini kalau kalian bandingin ya beda lah ya. Yang satu harganya 2 juta 3 jutaan kan. Yang ini harganya 50 jutaan. Bisa dapat berapa biji? 25 biji ya? Travelnya ini beda banget cuy. Ini lebih pendek, yang ini lebih panjang. Kenapa? Karena ini untuk bawaan si Kawasaki H2. Karena emang udah sport banget kan gitu loh. Nah, satu lagi nih cuy, bagian tangki. Ini baru molding doang ya. Karena emang kita nanti bakal bikin pakai bahan aluminium. Cuman emang kalau bikin tangki itu bahan aluminium agak tricky.
Jadi ya itu, kita harus bikin moldingannya dulu supaya make sure kita bikin pola sekali, langsung las, langsung beres dengan dimensi dan komposisi atau ukuran yang udah sesuai gitu cuy. Kurang lebih kalau dipasang nanti jadinya seperti ini. Dimensinya gitu cuy, kurang lebih ya nanti untuk bagian tangki. Tapi ini masih bahan fiber kita bikin. Jadi nanti tinggal kita convert aja ke bahan aluminium. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Masang kaki-kaki, lebih tepatnya suspensi Kawasaki Ninja H2 di Kawasaki Ninja 2,5. Nantikan terus progres selanjutnya dari motor Kawasaki Ninja ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton, khususnya untuk di edisi Disco kali ini. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.